Bab 3574. Wawasan tentang kelemahan. Pemimpin aliansi darah adalah seorang pria paruh baya berusia sekitar 40 tahun, mengenakan mahkota batu giok di kepalanya dan jubah piton ungu, memancarkan aura seperti kaisar. Suasana kultivasinya tidak menentu dan aneh, tetapi fluktuasi Reiki yang dia pancarkan tidak kalah dengan master dua kegagalan yang kuat. Pria itu melihat ke samping saat ini. Frandiku juga mengikuti pandangannya ke sisi itu, kemudian pupil matanya menyusut. Tepat di sisi aula utama, seorang pemuda berlumuran darah dan acak-acakan sedang diikat ke pilar batu. Dia pucat dan ketakutan, masih terlihat memberontak. Tepat di depan pemuda itu, seekor ular spiritual sepanjang lebih dari 10 meter menjulurkan lidahnya, mata ular yang dingin menatapnya dari atas ke bawah. Ini adalah pengurus istana bayangan. Dia adalah orang kepercayaan Surya Chen. Melihat orang ini, Frandiku juga sedikit terkejut. Tanpa diduga, pemimpin aliansi darah benar-benar menangkap kultivator penting dari istana bayangan. Dia sepertinya juga menyiksanya tanpa ampun. Pemimpin, ampuni aku. Aku sudah menjelaskan semua yang ingin kamu ketahui. Sekarang aku mengkhianati Tuan Chen, aku tidak bisa kembali kepadanya. Beri aku kesempatan, aku pasti akan menjadi anjing setiamu di masa depan. Melihat ular spiritual mendekat di depannya, mulut ular secara bertahap terbuka, aura berdarah menyebar, tenggorokan hitamnya hampir lebih besar dari setengah tubuhnya. Pria muda itu menggigil, dengan panik berteriak minta tolong. Memaafkanmu. Jika kamu memberitahuku sejak awal mengenai semua yang ingin aku ketahui, mungkin aku akan melepaskanmu. Tapi kamu sangat keras kepala. Kamu harus tahu akibat dari tidak mematuhi perintahku. Sekarang kamu merasa takut. Sudah terlambat. Tapi karena pada akhirnya kamu mengatakan yang sebenarnya, aku bisa memberimu kesempatan. Pemimpin aliansi darah berdiri dan tersenyum main-main. Dengan lambaian tangannya, ular spiritual besar itu tiba-tiba berdiri tegak dan menatap pemuda itu. Terima 3 serangan ular spiritualku. Jika kamu tidak mati, aku akan menyelamatkan hidupmu. Terima kasih, Tuan, atas belas kasihanmu. Pemuda itu melirik pupet di depannya, wajahnya terlihat sangat gembira. Meskipun ular spiritual ini terlihat seperti memiliki kultivasi yang baik, tetapi dia masih berada di fase penilaian. Hanya 3 serangan saja yang akan dia lancarkan, seharusnya tidak masalah. Namun kemudian, yang membuat pemuda itu langsung tercengang adalah ketika ular spiritual memuntahkan serangannya, dia merasa organ dalamnya akan terkoyak, yang membuatnya memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Ketika serangan kedua keluar, pemuda itu merasakan kulit seluruh tubuhnya mulai bernanah, tulang-tulangnya langsung hancur. Tuan, ampun. Pria muda itu akhirnya menjadi ketakutan. Ular spiritual ular di depannya sangat beracun sampai membuat kondisinya menyedihkan seperti ini. 2R. Setelah serangan ketiga menyembur keluar, pemuda itu langsung meledak, dagingnya meleleh dan terkoyak. Kamu beruntung. Pemimpin istana bayangan tersenyum acuh tak acuh, ular spiritual bergegas dengan penuh semangat, menelan sisa daging pemuda itu langsung di perutnya, menelan semua darah yang berceceran di tanah. Kemudian pria itu melambaikan tangannya, ular spiritual itu menggosokkan tubuhnya dengan penuh kasih sayang, menyusut dengan cepat, menyelipkan tubuhnya ke dalam lengan bajunya. Di aula utama, kematian seorang master tidak meninggalkan jejak. Tetuaji, pengkhianat istana bayangan sudah aku bunuh. Sekarang saatnya kita bicara, silakan duduk di sini.
Baru kemudian pemimpin istana bayangan menoleh untuk melihat kejauhan, melihat si tua yang dahinya sudah berkeringat banyak. Frandiku juga dibuat ketakutan pada saat ini. Si tua ini juga berasal dari istana bayangan. Dari segi identitas, posisinya lebih tinggi dari pengurus yang baru saja meninggal. Tanpa diduga, kepala istana benar-benar membawanya ke sini. Yuda Luo, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bahkan bisa keluar dari kota dengan menyamar. Jika kamu ingin membunuhnya, bunuh saja, tetapi itu benar-benar mustahil bagiku untuk mengkhianati pemimpin. Si tua mengangkat kepalanya dan mengatakan cibirannya. Mengapa terburu-buru seperti itu? Lebih baik duduk dan berbicara perlahan. Pemimpin aliansi darah dengan hangat menyambut tetua Ji untuk duduk di kursi dengan senyum lembut di wajahnya. Aku orang yang suka berterus terang, jadi katakan langsung saja. Kamu adalah tetua yang paling dipercayai di sekitar Surya Chen, seharusnya juga tahu batasanku. Mungkin aku tidak cakap seperti Surya Chen, bisa membuat lawan bertekuk lutut. Tapi aku bisa meramal. Kamu bisa meramalkan bahwa aku keluar dari kota dan mengatur formasi pengepungan, tentu saja aku pandai dalam metode tercela ini. Apakah itu termasuk tercela? Jika rahasia langit adalah pelakunya, maka Surya Chen akan menggunakan taktik ilusi untuk memimpin kultivator lain untuk mengikuti, secara halus membuat mereka jatuh ke dalam pemujaan gila. Bukankah itu baru yang dinamakan tercela? Selain Surya Chen, berapa banyak orang yang benar-benar mengikutinya dengan tulus, dan berapa banyak yang tersihir olehnya? Kamu harusnya tahu akan hal itu dengan jelas. Pemimpin aliansi darah mencibir dan menggelengkan kepalanya, sementara tetua Ji terdiam setelah itu. Jadi, pada dasarnya tidak ada perbedaan di antara kita berdua, tetapi cara yang kita lakukan berbeda. Memang benar bahwa istana bayangan akan mengambil tindakan terhadap aliansi darah. Aku ingin kamu memberitahuku semua yang kamu tahu. Aku sudah katakan, kamu bisa membunuhku, tetapi jangan harap kamu bisa tahu lebih banyak hal lagi. Tetua Ji mencibir. Benarkah? Kamu tahu, aku pandai meramal. Setelah kamu melihat ini, tidak akan terlambat untuk memutuskan. Pemimpin aliansi darah tidak terburu-buru, perlahan-lahan mendorong giok slip ke depan. Tetua Ji mengerutkan kening dan mengambilnya. Setelah meliriknya beberapa kali, ekspresi di wajahnya berubah. Setelah itu, banyak keringat membasahi dahinya dan wajahnya sepucat kertas. Hal-hal ini bahkan tidak diketahui Tuan Chen, bagaimana kamu bisa? Slip giok ini berisi rahasia terdalam yang tersembunyi di hatinya selama bertahun-tahun. Termasuk dirinya dan kerabat dekatnya. Itu semua kelemahannya. Ini setara dengan Yuda Luo, pemimpin aliansi darah, yang telah menguasai semua rahasia tentang dirinya sendiri, semua orang yang tidak ingin diceritakan atau diketahui orang lain. Bagaimana mungkin Yuda Luo tahu segalanya? Aku sudah katakan bahwa aku mungkin tidak sebaik orang lain dalam memenangkan hati orang lain. Tapi orang lain tidak sebaik aku dalam hal mengetahui rahasia orang lain. Mata pemimpin aliansi darah seperti ular berbisa, ular spiritual yang menyusut juga keluar dari pakaiannya pada waktu yang tepat, melilit bahu Yuda Luo dan menatap Tuan Ji bersamaan. Aku tidak suka bermain keras pada orang yang aku kagumi, tetapi jika aku tidak bisa meyakinkannya, maka aku akan dengan enggan melakukan apa yang tidak aku sukai. Kenapa aku? Ada banyak orang kepercayaan di sekitar kepala istana, aku bukan orang yang paling dia hargai. Pembuluh darah tetua Ji seakan meledak dan dia berdiri dengan marah.
Mengapa? Pemimpin aliansi darah tersenyum acuh tak acuh. Tentu saja karena kamu adalah orang yang paling lemah. Tetua Ji, aku tahu bahwa Surya Chen memperlakukanmu dengan baik, tapi dia berencana menyerangku. Aku hanya tidak mempunyai pilihan lain selain melawan. Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk bekerja sama denganku, atau hancurkan jiwamu sendiri. Mengenai orang yang kamu sukai akan mati atau tidak, aku juga tidak tahu. Tetua Ji, aku harus tahu pilihan apa yang akan kamu pilih. Kedua mata Tetua Ji menyusut, melihat ekspresi Yuda Luo seolah-olah dia sedang melihat iblis. Setelah diselidiki oleh Yuda Luo, dia benar-benar berpikir untuk mati, tetapi pada akhirnya, dia masih enggan untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Setelah setengah jam, Tetua Ji meninggalkan istana dengan putus asa. Frandiku memandang Yuda Luo dengan tatapan penuh kekaguman. Bersambung.